Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Andi Istiabudi, di channel YouTube Andi Istiabudi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sosok tokoh nasional yang sangat saya hormati dan sangat saya kagumi sejak kecil. Beliau adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, yang merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 yang menjabat pada tahun 93 sampai dengan tahun 98. Jadi video ini yang teman-teman saksikan saat ini saya membuatnya pada tanggal 12 Maret 2023. Nah, 30 tahun yang lalu, itu 11 Maret tahun 1993, itu Pak Tri Sutrisno dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, mendampingi Pak Harto pada saat itu. Jadi video ini menurut saya sangat istimewa karena 30 tahun. Ya, 30 tahun yang lalu tokoh yang sangat saya idolakan ini dilantik menjadi Wakil Presiden. Bisa dibilang beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa menurut saya, karena beliau merintis karir dari bawah, pernah menjadi ajudan Pak Harto, lalu menjadi Pangdam, Kasat, Panglima ABRI, dan hingga akhirnya tahun 93 menjadi 93 menjadi Wakil Presiden Indonesia. Gitu. Kalau kita kembali ke 30 tahun lalu, jadi beliau itu menggantikan Pak Sudarmono ya, Sudarmono SH itu sebagai Wakil Presiden gitu. Jadi konon katanya pada saat itu Pak Harto lebih ingin Pak Habibie yang menjadi pendampingnya di tahun 93 sampai dengan 98. Tapi ada beberapa pihak di kalangan ABRI pada saat itu yang keceplosan sudah mengatakan bahwa ABRI akan mencalonkan Pak Tri Sutrisno. Nah, akhirnya media memblow up atau terekspos di media, maksudnya media banyak memberitakan tentang Pak Tri Sutrisno menjadi kandidat kuat dari Wapres di tahun 93 pada sidang umum MPL pada saat itu. Nah, karena kebetulan Pak Tri Sutrisno ini terkenal dan populer di kalangan masyarakat semua golongan, bahkan kelompok Islam pun sangat dekat dengan Pak Tri Sutrisno. Akhirnya publik sudah memperkirakan, wah ini pasti Pak Tri Sutrisno yang jadi. Akhirnya Pak Harto mau nggak mau akhirnya memilih Pak Tri Sutrisno. Padahal konon Pak Harto sebenarnya ingin berharap yang menjadi Wakil Presiden tahun 93 itu adalah Pak Habibie, ya kan. Akhirnya dalam sidang umum MPR tersebut Pak Tri Sutrisno terpilih dan didukung untuk menjadi Wakil Presiden periode 93 sampai dengan 98. Baru setelah masa jabatannya berakhir di bulan Maret 98, Habibie lah yang kemudian menggantikan Pak Tri Sutrisno sebagai Wakil Presiden. Kalau teman-teman pernah membaca biografinya Pak Tri Sutrisno, pasti teman-teman ingat bahwa ada salah satu bagian di mana Pak Tri Sutrisno mengatakan bahwa beliau tidak ingin keluar dari tradisi, atau maksudnya beliau menganggap sama ini ada tradisi di mana Wakil Presiden yang mendampingi Pak Harto itu hanya menjabat satu kali. Jadi beliau pada saya lupa ya, antara akhir tahun 97 atau awal tahun 98, koran Jakarta Post itu menampilkan sebuah artikel headline berjudul, saya masih ingat, Tri doesn't want to be re-elected. Jadi Pak Tri Sutrisno tidak bersedia untuk dicalonkan kembali menjadi Wakil Presiden. Pada saat itu banyak masyarakat yang berharap Pak Tri Sutrisno itu kembali menjadi Wakil Presiden gitu, dan kedepannya bisa menjadi Presiden, karena sosok Pak Tri ini sangat populer, diprediksi bisa menggantikan Pak Harto pada saat itu. Maksudnya masyarakat beranggapan ini sosok yang tepat untuk menggantikan Pak Harto dengan karismanya, popularitasnya, orangnya juga dikenal santun. Nah itu, jadi banyak yang berharap pada saat itu. Cuman
secara mengejutkan Pak Ati Sutisno mengatakan tidak bersedia dicalonkan. Itu saya ingat membaca koran tersebut, Jakarta Post tersebut di Pondok Indah Mall. Dulu ada toko buku namanya Times di bagian bawah, depannya Heo, supermarket Heo itu dulu ada Times dulu. Nah di situ saya ingat di Jakarta Post itu menampilkan koran dengan headline 3 doesn't want to be elected. Saya ingat itu. Jadi memang Pak T tidak bersedia dicalonkan ya. Dan mungkin beliau juga memahami bahwa Pak Harto berharap ada Habibie yang mendampinginya di 5 tahun berikutnya, gitu teman-teman. Nah, kembali ke 30 tahun yang lalu, pada tanggal 11 Maret 1993, di mana Pak Tri menggantikan Pak Sudarmono ya. Itu tentu saja semua masyarakat senang. Jadi bisa dibilang ini adalah duet harapan, karena hampir semua orang itu kenal sosok kedua tokoh tersebut, baik Pak Tri maupun apalagi Pak Harto kan. Itu bahkan kalau teman-teman lihat nih, ini majalah ini berasal dari 30 tahun lalu, majalah Tempo. Ini duet baru. Nah ini teman bisa lihat bulan Maret 1993. Majalah Tempo ini sangat populer dari tahun 80-90, ini sangat populer terutama di kalangan politisi, tokoh-tokoh, tokoh masyarakat dan masyarakat umum pun banyak yang membaca majalah Tempo pada saat itu, karena memang internet belum ada. Jadi bukannya saya promosi ya, tapi pada saat itu rujukan dari informasi yang ada itu hanya ada dari majalah Tempo dan koran Kompas. Jadi semua tokoh-tokoh penting negeri ini pasti bacanya, kalau nggak koran Tempo pasti koran Kompas setiap harinya sama Tempo mingguannya. Nah, gitu. Kalau sekarang memang adalah era digital ya, jadi media cetak itu sudah agak tersisih ya kalau sekarang ya, karena lebih banyak informasi diakses melalui internet maupun televisi sekarang gitu. Nah hal lain yang ingin saya sampaikan adalah pada saat Pak Tri resmi dilantik menjadi wakil presiden, saya masih ingat ayah saya itu mengirimkan karangan bunga ke kediaman resmi wakil presiden di Jalan Diponegoro 1 Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya seingat saya ayah saya itu tidak pernah mengirimkan karangan bunga ke pejabat, hanya kepada Pak Tri Sutisno ini ketika beliau baru dilantik. Mungkin karena Pak Tri ada temannya waktu di Surabaya, teman mainnya waktu kecil, akhirnya dikirimlah. Saya ingat yang mengirim itu adalah supir saya waktu itu. Jadi waktu itu kan saya memiliki supir, ditugaskan oleh saya untuk mengirimkan karangan bunga tersebut. Dan beberapa karangan bunga cuman kecil kok, jadi yang untuk di meja gitu, jadi bukan yang gede gitu, bukan. Jadi karangan bunga yang ya segini pokoknya tidak tahu besar lah gitu, cuman agak tinggi gitu. Nah terus dikirimkanlah ke sana. Beberapa hari kemudian saya ingat saya menerima surat, ada capnya wakil presiden di amplopnya, itu anak emas kalau tidak salah. Saya lupa capnya tuh yang logo bintang apa bunga, udah saya lupa. Pokoknya di dalamnya itu adalah sebuah surat yang berisi ucapan terima kasih sudah memberikan ucapan selamat terhadap Pak Tri Sutisno gitu atas pelantikannya sebagai wakil presiden. Dan istimewa lagi, surat tersebut ditandatangani langsung asli oleh Pak Tri Sutisno, surat tersebut. Jadi semacam kayak surat lebaran ya, kartu ucapan lebaran semacam kayak gitu. Cuman di bagian bawahnya tantangannya langsung oleh Pak Tri Sutisno. Itu menurut saya sangat-sangat istimewa. Jadi itu pertama kalinya saya lihat, ini jadi gini ya surat dari wakil presiden. Saya ingat waktu saya kecil itu. Cuman sayangnya surat tersebut sudah tidak ada, karena mungkin sempat ayah saya simpan, tapi setelah lama ya dibuang. Mungkin karena ya itu cuma kayak ucapan selamat, kayak dulu kan gitu kan, dikasih misalnya kita menerima surat kartu ucapan lebaran, kita simpan, setelah berapa lama
pas beres-beres dibuang. Nah, sangat disayangkan memang ya, masa sudah tidak ada lagi. Padahal itu kalau ada itu tentu saya sangat-sangat bangga kalau saya bisa menunjukkan ke teman-teman kalau ini dia nih surat dari Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno saat beliau dilantik gitu. Surat ucapan terima kasih atas ucapan diberikan oleh masyarakat. Ya sayangnya surat itu sudah tidak ada. Jadi paling tidak saya bisa menceritakan kepada teman-teman tentang surat tersebut. Itu teman-teman. Ya jadi itulah sosok Pak Tri Sutrisno yang sangat saya kagumi, hormati, dan bagi saya pribadi saya membutuhkan waktu hampir 15 tahun untuk bisa bertemu langsung dengan Pak Tri Sutrisno. Panjang sekali ceritanya untuk bisa bertemu Pak Tri Sutrisno. Entah berapa belas atau berapa puluh surat saya pernah kirimkan ke Pak Tri Sutrisno, sehingga akhirnya saya baru bisa bertemu Pak Tri Sutrisno tahun 2014. Bahkan saya pernah mendatangi rumahnya, pernah mendatangi sebuah lokasi di mana tadinya saya mengira Pak Tri Sutrisno bakal hadir, ternyata tidak hadir. Banyak macam-macam gitu. Itu kenangan saya pokoknya bagi saya Pak Tri Sutrisno ada sosok yang luar biasa. Bahkan dulu saya pernah berujar pada diri saya sendiri, saya rela sebagai penggemar Manchester United, saya rela tidak bisa bertemu Cantona asal bisa bertemu dengan Pak Tri Sutrisno pada saat itu. Tapi alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya bisa bertemu Eric Cantona dan juga bisa bertemu dengan Pak Tri Sutrisno. Itu kedua itu ya itulah. Pokoknya kalau teman-teman punya impian jangan menyerah, tetap kejar mimpi tersebut. Insya Allah ada jalannya. Itu teman-teman. Dan yang lain yang ingin saya ucapkan, yang ingin saya ceritakan tentang sosok Pak Tri Sutrisno adalah saat ini saya mengumpulkan memorabilia tentang Pak Tri Sutrisno. Jadi ada buku, ada majalah, ada poster, ada foto, ada tanda tangan beliau, bahkan ada sekumpulan korespondensi saya dengan beliau, semua saya kumpulkan. Tujuannya bukan untuk apa-apa, sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga dan melestarikan sejarah dari Pak Tri Sutrisno itu sendiri. Karena mungkin kita sering mendengar ada orang yang mengkoleksi barang-barang yang berkaitan dengan Bung Karno, dengan Jokowi, dengan Pak Harto, dengan Habibie, tapi yang mengumpulkan barang-barang Pak Tri Sutrisno kan masih jarang. Dan jangan sampai sejarah ini terlupakan atau musnah. Jadi saya berusaha untuk melestarikannya. Gitu teman-teman. Sorry. Jadi 30 tahun ya, 30 tahun lalu, dan sebenarnya hari ini juga ada hari istimewa, tanggal 12 Maret. Ini terlepas dari soal Pak Tri Sutrisno ya. 12 Maret tahun 66 itu adalah hari di mana Pak Harto membubarkan Partai Komunis Indonesia. Itu teman-teman. Tapi mungkin di video lainnya saya akan membahas tentang ini, karena di video ini khusus membahas tentang Pak Tri Sutrisno. Itu teman-teman. Itu harapan saya, dan salah satu impian saya lainnya adalah membuat buku tentang Pak Tri Sutrisno. Meskipun dalam salah satu buku saya bersama Presiden dan Wapres, saya sempat membahas tentang ada bab khusus di mana saya membahas khusus tentang Pak Tri Sutrisno, tapi salah satu impian saya lainnya adalah membuat buku tentang Pak Tri Sutrisno itu sendiri. Gitu. Sebenarnya di bayangan saya sudah ada seperti apa bukunya, cuman mungkin butuh waktu untuk menyelesaikannya karena ada riset dan segala hal yang mesti dilakukan sebelumnya. Gitu teman-teman. Jadi sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendoakan Pak Tri juga, karena beliau belakangan ini kondisi kesehatannya menurun. Jadi mudah-mudahan semoga beliau kembali sehat, pulih, dan beraktivitas seperti sedia kala ya kan. Karena memang usia beliau kan tahun ini kalau tidak salah 87 tahun. Jadi usia yang sudah sepuh ya kan. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan bisa tetap memberikan kontribusi terbaik bagi NKRI. Itu harapan kita semua. Jadi semua presiden dan wakil presiden itu bagus atau baik, karena mereka semua memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Saya menghormati semua presiden dan wakil presiden, tapi kalau boleh jujur, saya sangat mengagumi sosok Pak Tri Sutrisno dibandingkan wakil presiden Indonesia lainnya.
Gitu. Kalau presiden pun saya juga punya tokoh yang saya kagumi, tapi kalau untuk wakil presiden Pak Tri lah yang menurut saya yang terbaik. Itu teman-teman. Buat generasi muda yang menonton video ini, mudah-mudahan video ini bisa membantu mencerahkan informasinya atau mencerahkan informasi tentang Pak Tri Sutisno, sosok dari wakil presiden Republik Indonesia ke-6 periode 93-98. Oke, nanti kita ketemu lagi, kita bikin video tentang sejarah dan hal-hal menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.